Nah, di sini di video ini saya mau memberi nasihat sedikit ya, memberi masukan sedikit, memberi sedikit ujangan lah ke kalian, khususnya para TKW ya, tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, terkhusus lagi di Malaysia. Jadi di sini saya mau ngasih masukan sedikit lah, mungkin saran juga ke kalian. Jadi kalau kalian itu niat awalnya itu memang keluar negeri itu mencari rezeki, ingin memperbaiki perekonomian keluarga, ya kalian tetaplah dengan niat awal kalian tadi. Jadi bekerjalah dengan lurus. Jadi hidup itu ya lurus-lurus saja. Karena banyak saya lihat ya, berdasarkan pengalaman saya selama bekerja di Malaysia, jadi banyak perempuan-perempuan Indonesia itu bekerja ke Malaysia itu ya niat awalnya tadi memang untuk memperbaiki hidup ya, memperbaiki perekonomian. Mungkin dia sudah bercerai, jadi dia harus memperjuangkan anaknya kan, sehingga dia harus bekerja sampai ke luar negeri kan. Apalagi dia tidak punya tamatan kan, pastilah dia sulit untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Sementara kalau bekerja di luar negeri, di Malaysia, nah dia tidak perlu ijazah dan gajinya pun lumayan besar. Nah, jadi banyak seperti itu perempuan-perempuan Indonesia. Awalnya ya pelarian lah. Jadi kalau bisa saya bilang ya, kalau menurut pengalaman saya, perempuan-perempuan Indonesia itu bekerja ke luar negeri itu sebagai pelarian ya, pelampiasan. Jadi mungkin dia punya masalah di kampungnya, atau dia mungkin sudah bercerai dengan pasangannya. Jadi dia ingin ingin move on, ingin melupakan masa lalunya. Nah, pergilah dia ke luar negeri, pergilah dia bekerja. Tapi ujung-ujungnya sampai di luar negeri, dia sudah melenceng dari niat awalnya. Nah, mungkin karena tadi sendirian tadi ya, karena sudah merasa sendiri, nah dia terus merasa bebas. Jadi banyak TKW-TKW Indonesia itu yang di luar negeri itu ya berpacaran-pacaran ya, berpacar-pacaran. Nah, masing-masing mereka mencari pasangan. Terakhir mereka tidak fokus lagi dengan bekerja tadi, dengan pekerjaannya tadi. Jadi mereka berharap pacarnya inilah yang menghidupinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya mereka berlomba-lomba mencari pacar warga asing, yang ganteng, yang tampan, yang bekerja, yang uangnya banyak, yang tidak pelit ya mengeluarkan uang. Nah, dengan harapan kehidupannya, biaya hidupnya terpenuhi, dan biaya hidup di kampungnya mungkin bisa terpenuhinya juga kan. Nah, atau juga memang ada nih TKW yang bekerja ke luar negeri itu mereka tetap bekerja, tapi di lain sisi mereka berpacaran juga. Jadi dengan harapan pacarnya ini, pasangannya ini bisa membiayai kehidupannya. Jadi biaya hidupnya itu dibiayai pasangannya. Jadi uang gaji dia selama bekerja di Malaysia itu bisa penuh dia simpan. Jadi ada banyak kiat-kiat TKW Indonesia itu di luar negeri, yang bekerja di luar negeri. Jadi ada banyak strategi mereka ya, ada banyak trik-trik mereka itu. Nah, tapi kalau saya melihatnya ya, jadi kesannya seperti ini ya, TKW Indonesia ini seperti mereka itu seperti menjual diri ya. Nah, jadi karena dia sudah mendapatkan uang dari pasangannya, nah, dia pun terus jual murah ya, terus mengobrol cinta kan. Nah, dia posting di media-media sosial kemesraannya dengan pasangannya. Saya nggak tahu nih kalau keluarganya sampai melihat bagaimana kan, orang tuanya sampai melihat. Apalagi kalau dia masih bersuami kan, masih punya suami di kampung kan. Jadi banyak tuh, karena susahnya hidup di negaranya, di Indonesia dia susah, suaminya kerja nggak kerja, nah dia pun lari ke luar negeri bekerja. Tapi dia mengkhianati pasangannya, berselingkuh lah bisa dibilang kan, padahal dia masih bersuami kan, karena dia merasa suaminya tidak bisa dia andalkan. Nah, dan dia menemukan pria, laki-laki yang bisa dia andalkan di luar negeri. Nah, dia pun berselingkuh. Jadi banyak seperti itu. Nah, berpulang lagi lah ke kalian ya, karena ini masalah moral ya, masalah akidah. Oke, mungkin itu aja yang sedikit saya sampaikan, sedikit masukan dari saya, semoga bermanfaat ya. Jadi kalian TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri, pandai-pandailah kalian jaga diri, pandai-pandailah kalian menjaga marwah kalian kan. Tidak semuanya itu diukur hanya oleh uang aja kan. Jadi kalian pun punya harga diri kan, kalian harus menjaga harga diri kalian, nama baik kalian, nama baik keluarga kalian di kampung kan. Oke, mungkin itu aja, terima kasih.